Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas apa itu sistem gerak dan apa itu rangka. Sistem gerak dalam bahasa medis disebut sebagai muskuloskeletal yang terdiri dari otot, rangka, tulang, dan sendi. Lalu, apa sih definisi dari gerak itu sendiri? Gerak adalah suatu tanggapan terhadap rangsang, baik dari dalam maupun luar. Contohnya, gerak pindah tempat. Sedangkan gerak sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu gerak sebagian dan gerak keseluruhan. Nah, contoh dari gerak sebagian itu adalah seperti ini. Gerakan membuka menutup telapak tangan, ini gerakan sebagian. Kalau contoh dari gerakan keseluruhan itu seperti saat kita sedang berlari, maka tubuh akan menggerakkan semua bagiannya. Terus, bagaimana gerak itu bisa terjadi? Gerak pada manusia itu terjadi karena kontraksi otot yang menggerakkan tulang. Jadi, gerak itu merupakan kerjasama antara otot dan tulang. Selanjutnya, saya akan membahas salah satu bagian dari sistem gerak itu sendiri, yaitu rangka. Rangka yang dimiliki manusia itu terdapat di dalam tubuh, sehingga disebut sebagai rangka dalam. Nama ilmiahnya itu endoskeleton. Tulang-tulang dalam tubuh itu membentuk yang namanya sistem rangka. Kemudian, sistem rangka itu akan bersama-sama menyusun yang namanya kerangka tubuh. Seperti pada gambar. Terus, mengapa sih kita butuh yang namanya rangka? Apa sih sebenarnya fungsinya? Nah, fungsi dari rangka itu banyak banget. Yang pertama, sebagai alat gerak pasif. Mengapa? Karena disebut sebagai alat gerak pasif karena hanya sebagai tempat melekatnya otot. Yang kedua, yaitu memberikan bentuk tubuh. Yang ketiga, yaitu menegakkan tubuh. Yang keempat, yaitu tempat melekatnya otot. Yang kelima, melindungi organ-organ penting yang ada di dalam tubuh. Yang keenam, yaitu tempat pembuatan sumsum tulang. Yang ketujuh, yaitu penghasil sel darah merah dan sel darah putih. Yang kedelapan, tempat penyimpanan bahan mineral tubuh. Nah, jadi sepenting itu kan? Coba deh bayangin kalau tubuh kita nggak ada rangka. Wah, itu ngeri sih bakalan. Nah, maka kalau nggak ada rangka, nggak akan terbentuk tubuh seperti yang kita lihat seperti saat ini gitu. Rangka manusia itu dikelompokkan menjadi 3 bagian. Bagian pertama, bagian tengkorak. Bagian kedua, bagian badan. Bagian ketiga, yaitu bagian anggota. Yang pertama, bagian tengkorak. Tengkorak itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian kepala dan bagian muka. Fungsi dari bagian tengkorak itu sendiri yaitu berfungsi untuk melindungi otak, alat pendengaran, dan muka. Untuk yang kedua yaitu bagian badan. Bagian badan ini berfungsi untuk melindungi organ yang ada di dalam rongga badan, seperti jantung, dan organ-organ vital lainnya. Contoh dari bagian badan sendiri yaitu tulang belakang, dada, rusuk, bahu, dan panggul. Yang ketiga yaitu bagian anggota gerak. Fungsinya adalah untuk menggerakkan tubuh yang terdiri atas tulang anggota gerak atas dan gerak bawah. Gerak atas itu berupa tangan, gerak bawah itu berupa kaki. Secara garis besar, rangka manusia itu dibagi menjadi 2, aksial dan
Apendikular. Aksial itu merupakan sumbu tubuh yang terdiri dari tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Tengkorak sendiri fungsinya untuk melindungi otak. Tulang belakang itu berfungsi untuk menyangga berat tubuh. Tulang dada dan tulang rusuk itu untuk membentuk perisai pelindung bagi organ-organ penting di dalamnya. Selanjutnya adalah apendikular. Apendikular itu disebut sebagai anggota tubuh, terdiri atas pinggul, bahu, telapak tangan, tulang lengan, tungkai, dan telapak kaki. Tulang lengan sendiri ada 2 tulang, yaitu pengupil dan hasta. Pengupil itu adalah ini. Bahasa ilmiahnya itu namanya radius, sedangkan tulang hasta itu terdapat di sini. Dalam bahasa ilmiahnya itu disebut sebagai ulna. Secara umum, rangka apendikular itu menyusun alat gerak, yaitu berupa tangan dan kaki. Saya akan menjelaskan 2 materi. Yang pertama adalah tulang, yang kedua adalah sistem penggerak pasif pada manusia. Yang pertama adalah tulang. Perhatikan gambar tersebut. Untuk nomor 1, itu disebut tulang rawan atau kartilago. Kartilago atau tulang rawan ini bersifat lentur. Yang kedua, atau untuk yang nomor 2, yaitu tulang keras atau osteon. Tulang ini tersusun dari jaringan ikat yang padat dan matriks tulang berisi kalsium. Yang nomor 3 adalah tulang kompak. Tulang ini terdiri dari sistem Hevers. Selanjutnya, pengertian tulang. Tulang disebut juga alat gerak pasif pada manusia karena tidak mungkin bergerak tanpa adanya penggerak. Alat penggerak tulang adalah otot. Dalam proses pembentukan tulang atau klasifikasi terjadi pada akhir bulan kedua dalam kandungan. Berdasarkan bentuknya, tulang dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama tulang panjang atau tulang pipa, yang kedua adalah tulang pipih, yang ketiga adalah tulang pendek. Tulang panjang yaitu tulang yang bentuknya bulat panjang seperti pipa, yang di dalamnya terdapat sumsum kuning dan sumsum merah yang banyak mengandung lemak. Yang kedua adalah tulang pipih. Tulang pipih yaitu tulang yang bentuknya pipih, di dalamnya terdapat sumsum merah untuk pembentukan sel darah merah dan sel darah putih. Yang ketiga adalah tulang pendek, yaitu tulang yang bentuknya bulat pendek seperti atau biasanya disebut ruas tulang. Dan untuk materi yang kedua adalah sistem gerak pasif pada manusia. Sistem ini terdiri atas rangka yang disusun oleh tulang-tulang. Contoh dari sistem penggerak pasif pada manusia adalah tulang. Tulang merupakan alat gerak pasif yang bergerak karena adanya alat penggerak yaitu otot. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sendi atau artikulasi. Pengertian dari sendi atau artikulasi adalah hubungan antara tulang yang satu dengan tulang yang lain. Komponen penunjang sendi terdiri dari 4 komponen. Yang pertama adalah ligamen, yang kedua adalah kapsul sendi, yang ketiga cairan sinovial, dan yang keempat tulang rawan hialin. Ligamen adalah jaringan ikat yang menghubungkan tulang dengan tulang. Kemudian kapsul sendi adalah lapisan serabut yang melapisi sendi dan menghubungkan 2 tulang yang membentuk persendian. Kemudian cairan sinovial adalah cairan pelumas pada ujung-ujung tulang yang terdapat pada bagian kapsul sendi. Dan yang terakhir adalah tulang rawan hialin, yaitu jaringan tulang rawan yang menutupi kedua ujung tulang
persendian. Tulang rawan hialin ini berguna untuk menjaga persendian dari benturan keras. Kemudian, berdasarkan sifat geraknya, sendi dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama sinartrosis, 2 amfiartrosis, dan 3 adalah diartrosis. Sinartrosis atau sendi mati, yaitu hubungan antar tulang yang tidak dapat digerakkan. Sinartrosis ini dikelompokkan lagi menjadi 2 macam. Pertama, sinkondrosis, yaitu persendian dengan tulang rawan, dan kedua, sinfibrosis, yaitu persendian dengan jaringan ikat atau fibrosa. Contohnya adalah hubungan antara tulang dada dengan tulang rusuk dan juga tulang tengkorak. Kedua adalah amfiartrosis atau sendi kaku, yaitu persendian yang memungkinkan adanya sedikit gerakan. Contohnya adalah hubungan antara tulang rusuk dengan tulang belakang dan juga tulang dada. Yang ketiga adalah diartrosis atau sendi gerak, yaitu persendian yang dapat bergerak dengan leluasa. Contohnya sendi engsel, sendi peluru, sendi pelana, sendi putar, dan juga sendi geser. Nah, kali ini kita akan membahas detailnya dari contoh diartrosis tersebut. Yang pertama adalah sendi engsel, yaitu persendian yang dapat bergerak satu arah. Contohnya, sendi pada ruas jari, sendi pada lutut, dan juga pada siku. Yang kedua adalah sendi peluru, yaitu persendian yang dapat bergerak ke segala arah. Contohnya, hubungan antara tulang gelang panggul dengan tulang paha, dan hubungan antara tulang gelang bahu dengan tulang lengan atas. Yang ketiga adalah sendi pelana, yaitu persendian yang dapat bergerak 2 arah. Contohnya, sendi pada pangkal jari dan telapak tangan. Yang keempat adalah sendi putar, yaitu persendian di mana tulang yang satu berputar terhadap tulang yang lain. Contohnya, hubungan antara tulang hasta dengan tulang pengumpil dan hubungan antar tulang leher dengan tengkorak. Yang kelima adalah sendi luncur, yaitu persendian tempat ujung tulang yang satu menggeser ujung tulang yang lain. Contohnya adalah persendian pada ruas tulang belakang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sistem gerak aktif pada manusia. Apakah teman-teman mengetahui apa itu sistem gerak aktif? Sistem gerak aktif terdiri dari otot-otot rangka atau otot-otot lurik yang bekerja di bawah kesadaran. Mengapa otot dikatakan sebagai alat gerak aktif? Karena otot dapat berkontraksi, hal ini menimbulkan gerakan pada rangka. Otot sering kita sebut sebagai daging. Dan otot memiliki sifat yang elastis sehingga dapat kembali ke bentuk yang semula atau berrelaksasi setelah berkontraksi. Otot dapat berkontraksi pada beberapa keadaan, yaitu isometrik, isotonik konsentris, dan isotonik eksentris. Kontraksi isometris merupakan kontraksi yang terjadi saat otot menegang, namun tidak ada perubahan panjang dari otot. Contohnya ketika kita melakukan plank, otot-otot akan menegang saat kita mempertahankan posisi tubuh tanpa ada pemanjangan atau pemendekan. Untuk isotonik konsentris, yaitu kontraksi yang terjadi saat otot bergerak dengan cara memendek untuk menghasilkan tenaga. Sedangkan isotonik eksentris terjadi saat otot bergerak dengan cara memanjang untuk menghasilkan suatu tenaga. Contohnya, konsentris saat kita memendekkan, sedangkan untuk contoh eksentris ketika kita memanjangkan. Dengan adanya kontraksi pada otot, maka tulang akan tertarik. Untuk mengembalikan tulang ke posisi awal, maka dibutuhkan relaksasi. Artinya, harus ada otot lain yang berkontraksi supaya dapat menarik tulang agar kembali ke posisi awal. Jadi, untuk menggerakkan tulang,
dibutuhkan kerjasama dari dua macam otot dengan cara yang berbeda. Berdasarkan sifat kerja atau cara kerjanya, otot dibedakan menjadi otot sinergis dan otot antagonis. Apa itu otot sinergis? Otot sinergis merupakan dua otot atau lebih yang tujuan kerjanya sama. Contohnya, otot-otot di antara tulang rusuk yang bekerja sama ketika terjadi pengambilan dan penghembusan napas. Sedangkan otot antagonis merupakan dua otot atau lebih yang tujuan kerjanya berbeda atau berlawanan. Contohnya otot tricep dan bicep. Keduanya dapat menimbulkan gerakan fleksi dan ekstensi. Jenis gerakan yang disebabkan oleh otot antagonis sebagai berikut. 1. Gerakan fleksi dan ekstensi. Gerakan fleksi merupakan gerakan membengkokkan atau menekuk, sedangkan gerakan ekstensi merupakan gerakan meluruskan. Contohnya, gerakan pada siku, lutut, ruas-ruas jari, dan bahu. Contoh dari fleksi, menekuk, sedangkan contoh dari ekstensi, meluruskan. Gerakan kedua yaitu gerakan adduksi dan gerakan abduksi. Gerakan adduksi yaitu gerakan mendekati tubuh, sedangkan gerakan abduksi yaitu gerakan menjauhi tubuh. Contohnya, menelentangkan tangan dan mengacungkan tangan. Contoh dari adduksi dan contoh dari abduksi. Ketiga yaitu gerakan evaluasi dan gerakan defleksi. Gerakan evaluasi yaitu mengangkat, sedangkan gerakan defleksi yaitu menurunkan. Contohnya yaitu menengadah kepala dan menurunkan kepala. Contoh dari evaluasi. Dan contoh dari depresi. Keempat yaitu gerakan supinasi dan pronasi. Gerakan supinasi merupakan gerakan menelentangkan dan pronasi gerakan menelungkupkan. Contohnya, gerakan menelungkupkan dan menelentangkan telapak tangan. Supinasi, pronasi. 5. Gerakan inversi dan gerakan eversi. Apa itu gerakan inversi? Gerakan inversi merupakan gerak memutar kaki sehingga sisi medial telapak kaki terangkat ke dalam. Sedangkan eversi merupakan gerak memutar kaki sehingga sisi lateral telapak kaki terangkat ke luar. Contoh dari inversi, membuka telapak kaki ke arah dalam tubuh, sedangkan eversi membuka telapak kaki ke arah luar tubuh. Berdasarkan jenisnya, otot dibedakan menjadi 3. Otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Otot polos merupakan jaringan yang terbentuk oleh sel-sel otot yang berbentuk seperti gelondong dengan bagian ujungnya cenderung meruncing. Contohnya di dinding usus, pembuluh darah, dan di dinding rahim wanita. Kedua yaitu otot jantung. Otot ini terletak pada dinding jantung. Sedangkan yang ketiga yaitu otot lurik. Otot lurik disebut juga otot rangka. Mengapa? Karena otot ini melekat pada rangka. Dan disebut juga lurik karena jika dilihat menggunakan mikroskop akan terlihat garis gelap terang pada serabut otot ini. Contohnya yang terdapat pada otot pipi, lengan, perut, dan rangka tubuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai gangguan pada otot. Yang pertama adalah kejang otot atau kram. Kejang otot adalah kontraksi otot yang tidak sengaja. Biasanya tidak berbahaya dan sementara, tetapi menimbulkan rasa sakit. Penyebab dari kram otot adalah kelelahan yang berlebihan, serta otot jarang digunakan, kekurangan magnesium atau kekurangan kalium. Yang kedua adalah shift. Shift atau kaku leher adalah rasa tidak nyaman di leher ketika mencoba menggerakkan atau
memutar kepala dari sisi ke sisi. Penyebab dari stiff ini adalah biasanya terdapat pada posisi tidur tidak nyaman, otot tegang, atau kurang gerak. Yang selanjutnya adalah tetanus. Tetanus adalah infeksi bakteri yang disebabkan kejang otot yang menyakitkan dan dapat menyebabkan kematian, terutama pada rahang dan leher. Hal ini dapat mengganggu kemampuan bernapas dan akhirnya menyebabkan kematian. Yang selanjutnya adalah myasthenia gravis. Myasthenia gravis adalah melemahnya otot tubuh akibat gangguan pada saraf dan otot. Kondisi ini disebabkan oleh gangguan komunikasi antara saraf dan otot. Yang selanjutnya adalah hernia. Hernia adalah otot dinding perut lemah, usus meluncur ke bawah dan masuk ke rongga perut. Yang selanjutnya adalah atrofi otot. Atrofi otot adalah otot mengecil karena kurang aktivitas. Atrofi otot biasanya disebabkan oleh cedera, adanya suatu penyakit sehingga tubuh tertentu tidak digerakkan dalam jangka waktu yang cukup lama. Yang selanjutnya adalah tentang gangguan dan kelainan pada tulang. Gangguan pada tulang yang pertama adalah yang sering terjadi di antaranya adalah osteoporosis, osteomyelitis, tumor tulang, spondylosis, dan osteofit. Yang kedua adalah gangguan persendian. Gangguan persendian meliputi artritis, rheumatoid atau peradangan pada jaringan ikat, osteoarthritis atau kurangnya tulang rawan sendi, dan arthritis gout atau asam urat. Yang selanjutnya adalah gangguan pada ruas tulas belakang. Mohon maaf, saya ulangi. Yang ketiga adalah gangguan pada ruas tulang belakang. Yang pertama adalah lordosis berlebih, tulang belakang lengkung ke depan. Yang kedua adalah kifosis berlebih, punggung atas tonjol ke belakang. Yang ketiga adalah skolisis adalah tulang belakang menyamping seperti huruf S. Sekian dari saya. Oh ya, ada beberapa upaya menciptakan sistem gerak yang sehat adalah dengan cara melakukan aktivitas fisik yang cukup setiap hari.